Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor, para dekan. Di sini ada dekan Tarbiyah, dekan Febi, Pasca Sarjana ini Pak Wadir sudah hadir. Para wakil dekan di layar nih apa apa terlihat ada Pak Gofur, ada Pak Holid, ada Pak Mulyadi. Selamat datang juga Bude, Bu eh, Dekan Fasa. Alhamdulillah dan kita panjatkan atas rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di forum pada malam hari ini. Memang forum ini eh, dadakan, tadi memang diambil spontanitas karena forum ini dibutuhkan segera untuk rapat koordinasi sekaligus penyamaan persepsi ya. Karena sejak Kamis yang lalu terus libur ini kita belum ada belum ketemu ya. Ini kan biasanya hanya bisik-bisik dan diskusi di luar. Ini coba LP2M untuk memfasilitasi dalam bingkai Zoom dan nantinya bisa dibahas di forum-forum yang lebih teknis. Mungkin target pada malam hari ini adalah untuk penyamaan persepsi tentang apa bijakan nanti dari Pak Rektor. Terus yang kedua mungkin terkait dengan klaster juga perlu kita tetapkan ya. Dan yang terpenting adalah waktu ya, karena ini yang akan di klaster dan waktu ini yang nanti akan dipakai oleh Pak Kamar sebagai admin Sipol dan Litab Dimas untuk apa setting dan hal-hal yang lain kayak apa reviewer teknik lain-lainnya mungkin bisa apa sambil lalu ya. Mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Untuk selanjutnya nanti acara ini akan dimulai dari pengantar dari Pak Mas Surabadi selaku Ketua LP2M dan terus akan diteruskan dengan arahan dari Pak Rektor untuk eh, tentang tentang kebijakan penelitian dan APKM pasca relaksasi dan selanjutnya mungkin nanti lebih ke teknis lagi dengan Pak Makamarudin untuk mempresentasikan ke apa siapan Sipol karena asas dari penelitian kompetitif itu lakukan dengan menggunakan aplikasi ya. Baik itu di Tabdimas ataupun Sipol itu yang ada di pedoman penelitian ataupun PKM dan yang akan kita lakukan saat ini untuk yang tahap 2 adalah di eh, apa Sipol karena bisa apa kita atur sesuai dengan dengan kebutuhan ya. Mungkin nanti ini akan berlanjut di diskusi ya. Monggo Pak Masur untuk memberikan hantaran dibatasi 5 sampai 7 menit ya Pak Ketua ya karena memang waktunya kita 1 jam Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Rektor, terima kasih. Beliau berkenan untuk ikut bergabung dalam Zoom ini. Saya pastikan ada hal yang sangat fundamental dan mendasar yang akan beliau sampaikan pada para dekan, Fasa, Febi, Tarbiyah, para wadek, kemudian Wadir, kepada Ketua LPM dan yang saya banggakan teman-teman LP2M ya. Ya alakoh nggak norok Jepang ya.
Tadi bektona. Baik, uh, saya hanya mengantarkan begini terutama sebagai laporan kepada Pak Rektor dan para dekan, direktur, ketua LPM. Pertama bahwa alhamdulillah sipol kita bisa digunakan seperti tadi secara selengean saya menyebut sipol itu sebenarnya adalah gadis yang sangat cantik tetapi dia mudah sekali kena virus. Nah, itu nanti barangkali kata kunci. Ah, cantik-cantik banget itu sipol itu untuk kepentingan apa penelitian PKM bahkan nanti mungkin juga untuk publikasi. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan sekaligus laporan Pak Rektor bahwa seluruh penelitian apa namanya fakultas uh, maupun PKM itu dilaksanakan untuk relaksasi tahap 2 itu melalui sipol dengan pertimbangan uh, regulasinya memang itu ada di pedoman dan seterusnya. Dalam bahasa saya, Budi Fasa Syariah, tidak ada satupun proses penelitian yang baik yang apa namanya yang kita lampaui, semuanya kita lakukan sesuai dengan apa pedoman yang apa bagaimana mengawal sebuah penelitian yang baik itu. Nah, khusus untuk Pak Eri tadi karena ada satu variabel yang sifatnya itu bukan darurat sebenarnya, tetapi ada hal yaitu waktu tadi, variabel waktu dan kita punya sembilan ya, sembilan reviewer yang terregistrasi sebagai reviewer Litab Dimas itu tolong itu nanti yang kita minta untuk menjadi reviewer. Nah, cuma agar tidak terjadi konflik of interest, tolong itu juga dipilah-pilah. Saya pikir itu saja Pak Rektor. Saya yakin beliau akan menyampaikan hal yang sangat mendasar yang menjadi berita gembira untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan begitu. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas hantarannya. Nanti bisa di lagi di sesi diskusi. Monggo Pak Rektor, saya tidak berani untuk apa batasi Pak Rektor seluas-luasnya kalau untuk Pak Rektor. Monggo dipersilakan. Saya batasi sendiri. Oke, Oke, monggo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, yang kami hormati Ketua LPM, LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian, Bapak Dekan, Wakil Dekan, dan seluruhnya tim dari LPM penggagas rapat malam ini. Dan ini ada juga Bapak Wahyudi, ini tim dari fungsional pustakawan. Prinsipnya, marilah kita malam ini mengucapkan puji syukur, Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampaikan pada semua yang hadir di rapat ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian-bagian penting. Oh ya, ada Mas Taufik. Terima kasih Mas Taufik dari SPI, tidak saya sebut tadi ya, atas kesediaannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak yang berbahagia, tadi kami sempatkan untuk bisa menyapa di tim keuangan, yaitu Pak Warek II dan beberapa item penting yang
terkait dengan perencanaan, kami tadi juga sedikit mendiskusikan. Semuanya adalah dalam rangka kita mencoba mendesain berangkat dari SS gitu ya, berangkat dari SS, sasaran strategis yang itu muncul di IKU tahun 2025 itu masih melekat tentang tentang internasionalisasi, tentang internasionalisasi. Maka tadi kami meluncurkan surat kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Nah, saya akan melakukan komunikasi-komunikasi secara eksternal bahwa IKU ini tidak dicabut oleh oleh Dirjen Pendis. Jadi IKU perguruan tinggi tentang internasionalisasi belum dicabut dan bahkan dikuatkan meskipun suasananya adalah suasana efisiensi. Nah, maka penting ini bukan berarti kita sedang mengalami nje iya, tapi kita coba aja. Nah, itu yang penting. Nah, oleh karena itu pada LP2M ataupun fakultas beberapa ada beberapa lain, nah desain satu atau dua atau yang mewakili gitu ya, atau yang mewakili, jadi desain internasional dalam kegiatan penelitian atau desain internasional dalam kegiatan pengabdian. Nah, kita coba untuk kita diskusikan sekaligus kita konsultasikan. Nah, memang kalau kita lihat bahwa memang ada perbedaan antara perjalanan dinas yang dirancang karena ada undangan, baik itu undangan seminar atau undangan yang berbentuk pertemuan-pertemuan. Nah, maka berbeda dengan kegiatan penelitian ataupun kegiatan pengabdian yang berdampak pada desain anggaran. Nah, desain anggaran. Maka kami mohon di tingkat teknis, jadi kepada Ketua LP2M ataupun kepada LPM untuk mencoba mengeluarkan pedoman-pedoman yang ini menjadi penting gitu ya, menjadi penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat bahwa 2025 ini kita diberikan relaksasi yang lumayan besar, atau agak penuh sedikit meskipun yang bisa kita kelola sekitar 17 M gitu ya, 17 M yang sudah kita sebar semuanya dan kita coba untuk kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ada 90 hari kerja. Jadi kalau kita ikuti kalender, ada 90 hari kerja, yaitu 90 hari di 30 hari pertama bulan bulan September. Nah, 30 hari kedua adalah bulan Oktober dan 30 hari ketiga adalah bulan November. Tentunya tidak terlalu jauh berbeda pada saat-saat proses penyelesaian yang ada di Litap Dimas itu biasanya juga akhir kegiatan penandatangan fakta integritas penelitian itu di bulan di bulan di bulan 9 gitu ya. Artinya bulan 9 ini memang bulan keramat itu. Bulan keramat. Kalau kita lihat durasi penelitian 3 bulan ini ya pas juga. Circle-nya itu pas Pak Mazhor. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sehingga circle-nya adalah circle 30 harian. Insya Allah menghasilkan tata kelola hasil penelitian atau hasil pengabdian yang sangat sangat representatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari manajemen sistem pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ini benar-benar mari kita wujudkan bahwa ada akselerasi sebuah proses yang dilakukan dan terintegrasi secara utuh.
yang sudah saya sampaikan di forum kecil, mungkin masih ingat bahwa kita akan menelusuri mekanisme hasil kegiatan penelitian atau hasil kegiatan pengabdian terekod pada semua item yang ada di masing-masing aplikasi. Jadi ada aplikasi Sinta, ada aplikasi Sister. Nah, jadi ketika saya menjadi anggotanya Pak Fathul Khalek atau anggotanya Pak Prof. Swanto gitu ya. Ketika saya klik Sinta ternyata keluar. Nah, laporan penelitian bersama atau laporan pengabdian bersama yang itu dapat dilihat di Sister. Nah, atau dapat terekod di Sinta. Nah, saya kemarin konsultasi sama Pak Sekretaris LP2M. Nah, ternyata sarannya adalah, laporan penelitian tahun ini kita harapkan terrepositori di perpustakaan. Nah, saya berharap bahwa mekanisme SIPOL nyentuh prosesnya. Nah, ketika laporan penelitian dikumpulkan sudah ada rekod. Nah, rekod yang pertama adalah plagiasi dan yang kedua adalah nah alamat alamat registrasi yang keluar dari perpustakaan yaitu repositori. Jadi perjalanan ini kan kepada Pak Komar ini. Saya titipkan pada kamu. Nah, peneliti yang mau mengumpulkan hasil penelitian secara online, maka ada riwayat. Nah, sebelum masuk ke SIPOL, maka nah, tahapan-tahapan mendapatkan repositori ini sudah selesai. Nah, ini yang dapat digunakan untuk merekod di Sinta atau merekod yang ada di Sister. Nah, sehingga pelaporan itu benar-benar terintegrasi. Apalagi nanti ketika dampak dari hasil penelitian atau pengabdian ini, outcome-nya terpublis. Itu sudah jelas, itu akan mudah terekodnya karena semua yang berhubungan dengan kebutuhan sister itu pasti akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa Google Scholar sampai Sintana. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi kami ingin di tahun 2025 ini penelitian kita itu dapat kita lihat di apa di dashboard penelitian yang ada di Sinta. Ini saya mohon untuk bisa diberikan penjelasan ya oleh Ketua LPM atau oleh Sekretaris LPM yang kemarin sarannya ke saya adalah, semua penelitian itu, ada riwayat terkait dengan, nah, ada riwayat yang itu bisa ditarik melalui repositori. Mohon Prof. Eri ini nanti mendapatkan perhatian, supaya ada hal yang baik gitu ya, ada hal yang baik. Ini pengalaman Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kemarin saya dapat penilaian itu dari beberapa kegiatan yang dilakukan di Sister. Nah, salah satunya asesor penilai, kenaikan jabatan, baik jabatan lektor menuju lektor kepala atau lektor kepala menuju guru besar. Nah, melihat tentang landscape riset masing-masing person, melihat landscape riset masing-masing person. Jadi landscape risetnya itu ya bagi Bapak Ibu yang memang sudah melampaui dan selesai, sudah lulus UKOM, ini Prof. Rudi ini lulus UKOM ini, proses lulus UKOM. Nah, di Sister itu ternyata dilihat Bapak Ibu sekalian landscape risetnya. Dan itu menjadi penguat bahwa secara secara ilmu atau rumpun keilmuan masing-masing yang digeluti oleh para dosen,
Ini sambil kita memperbaiki bersama performan yang ada di riset, yang ada di pengabdian adalah berbasis pada keilmuan masing-masing dosen. Nah, kita antarkan Bapak Ibu sekalian. Nawa itu kita adalah mengantarkan bagi yang belum tuntas dari lektor kepala menuju guru besar ini benar-benar tertata dengan baik. Ini pengalaman yang kemarin muncul sempat ternilai bahwa landscape itu juga dilihat. Oleh karena itu, saya merasa penting dan dengan pengalaman yang sedikit ini, nah Bapak Ibu sekalian, nah menjawab bersama-sama mengantarkan dosen-dosen di masing-masing fakultas, fakultas tarbiyah, fakultas syariah, fakultas usuluddin dan dakwah atau ekonomi bisnis Islam ini benar-benar ada penataan yang kuat dalam hal merangkai tujuan-tujuan kelembagaan yang semakin lebih baik lagi. Saya pikir tiga hal itu, Bapak Ibu sekalian, maka tadi, meskipun diskusi kita agak terbatas malam ini dengan berbagai kebijakan yang tadi saya tanda tangani untuk ada satu dua slot yang kuat di masing-masing fakultas dan pasca sarjana, ataupun yang ada di institusi di universitas. Nah, desain-desain pengembangan yang dilakukan kaitannya dengan IKU internasional. Kita coba saja. Ruang publik ini meyakini antara perjalanan dinas yang diakui selama ini memang berbeda dengan kegiatan penelitian atau kegiatan pengabdian yang itu dilakukan secara tepat terkait dengan dampak adanya bukan kunjungan, adanya pelaksanaan, melihat dari dekat. Nah, objek penelitian kalau internasional ya internasional beneran, nyampe nyampe di tempatnya itu ya, nyampe di tempatnya. Apalagi kalau kolaborasi, ketemu dengan, ketemu dengan, siapa yang mengkolab kita. Ini Bapak sekalian, saya kembalikan kepada Prof. Eri sebagai host yang memimpin kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Salah satu poinnya bahwa IKU internasional tetap harus dijalankan dengan apa jalankan untuk penelitian ataupun PPKM tahap 2, terus penguatan sistem eh, rekam data ya dengan baik SIPOL ataupun dengan repositori, karena memang kemarin sempat sempat berbincang juga Pak Rektor. Jadi yang dikembangkan nanti repositori basis model OJS ya. Sehingga tuh nanti bisa terekam di apa namanya di Google, sehingga nanti gampang untuk ditarik oleh Sinta. Dan apa terkait dengan sipol, memang ini masih sipol yang lama. Untuk sipol yang baru nanti akan dilakukan pengembangan setelah siakat selesai. Selanjutnya, monggo Pak Kamar untuk bisa memberikan gambaran ke para dekan, ke para ketua apa lembaga ter- terkait dengan sipol ya nanti ya. Jadi kalau memang eh, apa penelitian nanti akan dilaksanakan di Sipol, gambarannya seperti apa Pak Kamar? Monggo Pak Kamar. Baik, Lalu terima kasih setelah Pak. itu nanti waktu ya dan Pak Klaster. Monggo Pak Kamar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Izin warahmatullahi share dulu. wabarakatuh. Bisa lah. Oh, bisa ya. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, sebelum kita masuk ke materi,
Jadi kami informasikan atau kami pertegas lagi bahwasanya aplikasi Sipol yang kita bangun itu sudah bisa dipakai walaupun masih sistemnya buka tutup. Jadi Sipol ini kalau menurut informasi dari Kepala TIPD masih versi 6 sehingga rawan masih resistensinya masih tinggi terhadap serangan-serangan dan yang akan dikembangkan nanti insya Allah sudah masuk ke versi 9. Informasi lebih awal bahwasanya sebetulnya eh, Sipol di tahun kemarin 2024 itu sudah bagus, sudah menghasilkan proses penelitian sama pengabdian sampai akhir. Tetapi karena versi masih lama sehingga ada serangan-serangan dan kemarin itu sempat dokumen data-data kita akan hangus juga gitu. Sebetulnya tahun sekarang LP2M itu punya punya gambaran, punya rencana bahwasanya Sipol itu sudah terintegrasi dengan BKD. Itu rancangan kami kemarin di tahun 2024, 2025 itu sudah bisa terintegrasi dengan BKD sehingga nanti dosen itu melakukan kegiatan penelitian dan PKM sekaligus dia punya data untuk pelaporan BKD-nya. Tapi kembali lagi karena kita sekarang sipolnya masih jadi agak-agak sakit loh kemarin itu sehingga rencana itu tidak terlaksana. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kegiatan di penelitian melalui aplikasi Sipol ini sama kegiatannya dengan waktu sosialisasi kita kemarin. Tetapi karena ini sebagai pengelola, maka ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, sebelum kita melakukan proses pendaftaran, tentunya sebagai pengelola harus menyiapkan jadwal atau schedule yang akan dilakukan, baik itu dari proses pendaftaran sampai proses pelaporan. Di aplikasi ini sudah disiapkan penelitian atau pengabdian dan publikasi yang bisa dilakukan oleh fakultas. Namun pada saat ini memang admin fakultas belum ditunjuk karena terkait dengan pengembangan Sipol kemarin masih ada kendala sehingga sementara ini admin masih dipegang admin pusat di LP2M. Sehingga nanti sebelum proses pelaksanaan pendaftaran penelitian, pengabdian maupun publikasi, maka fakultas para ibu dekan dan para dekan itu mengirimkan klaster yang akan ditawarkan kepada peneliti atau pengabdi. Kemudian mencantumkan atau melengkapi dengan jadwal kegiatannya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwasanya kegiatan atau aplikasi Sipol itu adalah sistem buka tutup, maka kami akan sesuaikan dengan jadwal. Sehingga nanti ketika proses pendaftaran selesai, kemudian dokumen sudah masuk, itu akan kita tutup. Sehingga nanti akan kita masuk proses di internal. Jadi sehingga aplikasi itu aman dari serangan-serangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di aplikasi ini kita akan juga bisa menentukan reviewer yang akan kita pakai. Seperti arahan dari Pak Ketua tadi, bahwasanya ada 9 reviewer yang sudah lulus di di Diktis kemarin sebagai reviewer di Tabdimas maupun reviewer di Sipol. Jadi Bapak Ibu, kami kasih contoh seperti klaster ini. Jadi di konfigurasi nanti ada klaster. Klaster itu yang akan menentukan fakultas bisa melakukan penelitian maupun pengabdian ataupun publikasi. Kita tinggal nambahkan di sini nanti. Dan ini sudah kami siapkan. Jadi di sini sudah kita siapkan ada penelitian Fakultas Tarbiyah, Fakultas kemudian pengabdian Fakultas Tarbiyah, Syariah, terus sampai ke pasca sarjana. Setelah kita menentukan klaster ini, kita nanti bisa menambahkan topik penelitian. Jadi di sini seperti ini contoh. Jadi nanti ada dua pelaksana yaitu ada dua pengelola. Yang pertama itu adalah institut, itu yang dilakukan oleh LP2M.
kemudian nanti ada yang fakultas yang dilakukan oleh fakultas, baik itu penelitian, pengabdian maupun publikasi. Kita sudah siapkan semuanya. Tinggal nanti Bapak dan Ibu eh, menetapkan klaster apa saja yang akan ditawarkan kepada peneliti dan pengabdi. Itu adalah konfigurasi atau setup atau pengaturan awal sebelum kita melaksanakan proses pendaftaran penelitian maupun pengabdian dan publikasi. Jadi ada tiga item tadi. Yang pertama kita sudah menentukan klaster, kemudian kita topik dari penelitian dan pengabdian dan publikasi. Setelah itu kita bisa membuka pendaftaran. Tetapi kembali lagi, jadi pendaftaran itu akan kapan kita akan mulai. Saya berharap sebetulnya dari semua fakultas itu bisa serentak, sehingga aplikasi tidak terlalu banyak buka tutup loh. Sehingga mungkin jadwalnya mungkin dibuat serentak, apakah mulai tanggal 5 mulai pendaftaran sampai tanggal 10 seandainya, sehingga semua fakultas melakukan proses pendaftaran. Jadi peneliti dan pengabdi bisa melakukan pendaftaran dari tanggal 5 sampai 10 seandainya. Setelah itu proses administrasi lainnya. Jadi di proses ini untuk Turnitin itu sudah ada juga ketentuan-ketentuan Turnitinnya sesuai dengan edaran Pak Rektor yang sebelumnya. Jadi kami tetap berpatokan pada surat edaran itu. Untuk penelitian itu dosen itu adalah 20%. Tetap 20%. Itu menjadi IKT, walaupun di di Tabdimas bisa 25%. Jadi nanti setelah pendaftaran selesai, kami akan mengolah data yang sudah masuk. Nah, setelah data yang sudah masuk, nanti akan kita kirimkan kepada fakultas untuk menentukan reviewernya. Tentunya mungkin untuk menghindari eh, mungkin bisa silang nanti. Jadi fakultas tarbiyah bisa mereview fakultas syariah atau mungkin dalam bidang keilmuan. Jadi terserah, monggo silakan ditentukan nanti. Tergantung kebijakannya seperti apa. Kami nanti akan siapkan hanya ada sembilan reviewer yang sudah dinyatakan lulus. Jadi ada Pak Ahmad Mulyadi, ada Bu Eka, ada Pak Eko, ada Pak Muhammad Taufik, Pak Eri, Pak Rudi, Zainal Abidin, kemudian Zainuddin Syarif dan Pak Nur Hasan. Jadi itu review-review yang bisa dipakai untuk melakukan review proposal yang masuk. Itu mungkin gambaran awal terkait dengan persiapan pelaksanaan eh, penelitian maupun pengabdian dan publikasi fakultas. Kami kembalikan ke Prof. Ferry, mungkin bisa dibuka diskusi terkait dengan penjelasan tentang aplikasi Sipol ini. Oke, terima kasih Pak Kamar atas penjelasannya. Ini memang Sipol tahun lalu kita laporkan tuntas dan bahkan kita menjadi eh, kampus ke apa 9 yang mendapat lisensi untuk web service. Ada tambahan dari Pak Ainur, Pak, dari kampus terkait dengan kebijakan dan hal-hal lain, atau ada hal-hal penting yang mau ditambahkan, Pak Ainur atau Pak Aulid? Monggo Sementara kalau cukup dulu tidak Pak Eri. Ini Pak Sekretaris, saya ada Oke, poin mungkin monggo tadi. monggo Pak Masur. Terima kasih. Ini sifatnya himbauan, ya sunah muakat lah. Terkait topik tadi, karena tadi ada istilah kemudian menentukan topik. Saya berharap, ini sebenarnya secara informal sudah saya sampaikan pada banyak orang, bahwa saya berharap sebagai apa ya ketua LP2M gitu, pelaksana teknis, topik-topik yang penelitian fakultas itu dalam bahasa singkat saya mencoba untuk menerjemahkan
filsafat keilmuan kita ke dalam apa namanya major science di masing-masing fakultas dan ataupun prodi. Jadi saya ulangi lagi dalam bahasanya Pak Mulyadi yang penggemar Foucault itu menubuhkan. Jadi istilahnya menubuhkan filsafat keilmuan yang kemarin disahkan Senat itu ke dalam bidang penelitian dan pengabdian. Nah, soal bagaimana seorang Profesor Yainal Abidin menerjemahkannya, falyatafaddol maskuro gitu. Silahkan melakukan eksplorasi yang saya yakin teman-teman sangat-sangat memadai. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Agar Pak Erik, sekretaris ini, tidak selalu menuntut saya, mana madurologinya Pak Masyur. Nah, kan begitu. Padahal filosofi keilmuan kita itu jelas mengusung madurologi sebagai topik penelitian maupun sebagai perspektif. Terima kasih. Mohon maaf Pak Rektor, tadi mungkin Pak itu mestinya disampaikan Pak Rektor, tapi Pak Rektor kelupaan tadi. Jadi saya hanya memindahkan Ya, riwayat saya bin sambung aja Makna. dulu. Ya, saya sambung. Oh ya, silakan Ya, Pak saya Rektor. sambung saja. Iya, iya. Tadi terlalu menggebu-gebu itu ya terkait dengan manajemen sistem, sehingga substansinya lupa Anda tidak disampaikan. Jadi seharian tadi mulai pagi memang kampanye tentang filsafat keilmuan. Maka penting ya kita sampaikan di forum ini juga para pengambil kebijakan Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, mengimplementasikan wujud daripada apa yang menjadi kesepakatan kita bersama, dimensi lokalitas yang ada di dalam tanian itu menjadi spirit bahwa 8 arah mata angin itu jelas gitu. 8 arah mata angin itu jelas. Jadi kalau kita bicara budaya atau bicara bahasa, maka yang jelas adalah ada nilai-nilai lokalitas yang mengglobal. Bicara tentang kultur, jadi tadi sampai sempat menyampaikan itu, dopor kudu ngokos loh. Ada sejarah tentang kemandirian. Ada sejarah tentang kemandirian ekonomi masyarakat Madura itu ya. Jadi bahasanya adalah adanya kemandirian ekonomi. Menarik itu menurut saya. Sebagai lokus-lokus perbincangan, kawan-kawan dari ekonomi bisnis ini kan juga ingin seperti apa karakter masyarakat Madura yang senang menyimpan di lombung. Jadi ada strategi ekonomi yang kuat gitu ya, bahwa tidak sekedar menyimpan barang, tapi menunda menjual itu adalah strategi dalam meningkatkan added value, nilai tambah yang menarik bagi masyarakat Madura. Termasuk juga kandeng itu kan salah satu bentuk sistem menabung tradisional kan gitu ya. Jadi nabung tradisional, jadi kambing, sapi, ataupun ayam yang dipelihara itu adalah bentuk tabungan yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk investasi usaha, atau investasi kebutuhan anak, melanjutkan pendidikan, mondok, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud-wujud yang diorganisir oleh masyarakat. Ya menarik saya pikir tadi kampanye itu di pasca sarjana. Maka di ruang yang sangat terhormat ini kampanye itu saya pikir menjadi kebutuhan kita bersama. Sampai kapan kita akan menghasilkan integrasi ketika
ada prodi-prodi umum yang benar-benar umum kan, atau ilmu lain. Makanya penting dalam ruang ini mudah-mudahan Fakultas Saintek, nah tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak Ketua LPM mudah-mudahan melahirkan prodi prodi yang dapat mendorong, nah, termasuk juga di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi Bisnis, apa prodi-prodi umum yang memungkinkan untuk lahir dan itu menjadi perluasan gitu ya, perluasan cakupan cakupan fakultas yang berkembang. Terima kasih. Oke, terima kasih Saya Pak Rektor. kembalikan ke nah, Oke, terima kasih Pak hmm. Rektor. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan mungkin perwakilan dari apa tarbiyah, dari syariah, pasca, Saya masih ada pamit ya. waktu. Ada Pak RT, Prof. Ya. Prof, pamit. Ada Pak RT. Oh, nggih, monggo. Monggo Pak Rektor, Iya, dipersilakan. nggih, 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 pamit. nggih, monggo. Silakan Bapak Ibu. Saya Peri. Nggih, Prof Zainal monggo. Silakan, Pak Sinar. Aduh, lemah lem tapi panas ini. Gayan. Ya, terima kasih ya. Ya, sebetulnya saya sangat bersyukur. Tapi kenapa pertemuan seperti ini kok selalu mepet begitu ya? Ya, sudah Mepet terus dirancang. nyaman apa Nal? Ah, beda mepet ben rapet lain, Pak. Reng maturang, mepet ben rapet lain. Ya, oke. Pertama, tentu saya sebetulnya sebagai dekan sangat bersyukur, tapi sebagai peneliti ini ano apa Batman, jebakan jet Batman, jebakan Batman Pak Mas Surya. Nah, artinya apa? Eh, memang sejak dulu saya pingin seperti ini. Jadi ada semacam tadi yang diterangkan oleh Pak Kamar, schedule, cluster, topik. Karena topik kita sudah ada roadmap kita kan, yang sudah kita rancang sedemikian hingga sehingga penelitian kita bisa mengarah ke sana. Namun yang perlu saya tanyakan, Pak, pengawalan yang internasional ini siapa PIC-nya? Apakah IO atau LPM, LP2M? Ini yang perlu kita clearkan. Soalnya di kami tadi kita sudah kita eksekusi lokal lah. Karena jumlah saja kita tidak berani melampaui LP2M gitu, besaran maksudnya besaran bantuannya. Nah, mungkin yang dipertegas malam ini siapa sebetulnya PIC dari kalau Pak Kamar tadi tanya yang ngurus izinnya siapa? Karena ini rezim waktu sudah sebetulnya. Kalau internasional apa memungkinkan karena saya terus terang tidak berpengalaman. Mungkin barangkali satu hal itu saja yang perlu dipertegas sehingga kita Oke, bisa meyakinkan teman-teman di bawah. oke, Enggak. terima kasih Pak Dekan. Monggo, tarbiyah, Ya, Pak Eri. tarbiyah atau syariah atau pasca. Oke, Pak Eri. Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Sebelum nanti ditanggapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua LP2M yang saya hormati. Eh, Tadi saya sudah sangat setuju dengan pernyataan Pak Ketua dan Pak Kamar bahwa ini adalah penelitian walaupun sumber dananya adalah dari masing-masing unit, tetapi pada dasarnya adalah pengelolaannya tetap di LPM secara bersama-sama sehingga proses dan outcome-nya adalah sama, regulasinya adalah sama. Ini saya setuju. Jadi ada semacam panitia bersama antara pusat di LP2M dengan di fakultas. Dan satu pintu aplikasinya adalah Sipol gitu kan. Ini saya sangat setuju.
Cuma ada sedikit yang agak mengganjal gitu kan. Yang pertama adalah tentang saat ini adalah keterbatasan waktu. September September yang mencekam gitu kan mungkin barangkali ya ini waktunya sangat mepet sekali. Eh, Diharapkan nanti November ini sudah paripurna. Ini dan yang dipakai adalah dana relaksasi sehingga semangatnya ini ya semangat relaksasi gitu kan bagi para peneliti gitu kan. Jadi kalau apa ini namanya prosesnya kemudian apa ini namanya temanya terlalu di apa ini di diketati gitu kan terlalu kenceng gitu kan takutnya nanti eh, tak tercapai sehingga mungkin barangkali juga ada semangatlah relaksasi bagi para peneliti. Ada sedikit ya tidak seperti yang ada di laptop Dimas atau di apa itu namanya sipol-sipol yang ada di penelitian sipol yang ada di P2M. Ini harapan kami tentang itu. Oke, cukup Prof. Terima Oke, kasih. terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Prof. Rudi. Monggo, Tarbiyah, Pak Ud, ada Pak Dekan ini. Pasha, Pasal mana pasal ini? Bu Bude atau Pak Mul, Pak Saya ini, bingung monggo saya. Bude. Mo- Mohon A- maaf, Ada saya ada ada bingung. Bu Dekan. Saya Ayo kebingungannya disampaikan, Prof, biar jelas. saya saya sedang shock. Mohon maaf. Oke. Monggo Kan mungkin Pak tidak Didi. Ini ada Oke, Pak. dari saya sedikit saja ya Pak Eri ya. Iya, monggo, monggo Pak Didi. Sedikit saja karena ini sedang nyetir saya. Iya, mungkin berhenti Eh, eh, sejenak. Ya, nanti. Yang pertama, oke, yang pertama saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Rektor itu bahwa eh, kita ini mengusung semangat integrasi gitu kan. Tadi ada penelitian itu dengan tema-tema dan klaster itu bentuknya bagaimana berbasis integrasi. Tetapi integrasi itu dimunculkan ketika prodi-prodi umum itu muncul di fakultas. Nah, itu catatan menurut saya. Karena itu maka saya me, apa istilahnya menyimpulkan ini diskusi kita ini diskusi hanya himbauan bukan wajib ini. Menurut saya satu sipolnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pak Komar kembang kempis, artinya tidak settle untuk bisa kita gunakan saat ini. Satu. Kemudian yang kedua ada beberapa kendala-kendala misalnya tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa semangat dari teman-teman itu ya semangat relaksasi sehingga kenapa misalnya Fasa membaginya secara merata di tengah harapan-harapan teman-teman berkaitan dengan TUSI misalnya ya. Nah ini juga menjadi kendala kemudian dibuka klaster dan macam-macam. Klasternya sama menurut saya dengan nominal 10 juta itu ya klasternya Daftar relaksasi. Ya. itu klaster relaksasi. Itu saya kira itu saja Pak Eri. Catatan saya Oke. begitu. Saya berharap ini himbauan bukan kewajiban ya. Artinya tetap kita mengikuti prosedur tetap dilakukan seperti yang sudah dikeluarkan oleh LP2M, tapi bayangan kita, pikiran kita tidak seperti yang disampaikan Pak Masyhur menurut saya, karena benar Pak Dekan Febi itu kita sudah punya roadmap, tapi roadmap kita itu belum yang terbaru, seperti mengarah ke misalnya apa tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Eri. Oke, Mohon monggo maaf. dari Pak Ud, Pak dari Pak D Faud, terus terakhir nanti Pak D Tarbiyah. Ini yang di Tarbiyah ini lengkap ini. Wadik Nambah satu, nambah wadik saya dua. Pak Prof Monggo, Eri nambah saya nggih. monggo Nambah. Abu Prof. Sabar sabar sabar. Saya mendukung Pak Wadir dan Pak Pak Wadek. Didi, Pak Didi. Pak Didi, Pak Wadek. Oke. Pak Wadir dan Pak Wadek satu.
Jadi kalau saya mendengarkan, mohon maaf ini Pak Rektor dan Pak Kepala LPPM, itu kan sesuatu yang ideal gitu. Nggih. Sementara teman-teman itu belum paham filosofi tanian lanjeng itu belum tersosialisasikan. Ketika kita menginginkan penelitian hari ini akan mengacu ke situ, kira-kira saya sendiri kok malah takut itu. Jadi nuansanya memang kemarin di fase itu saya harus sampaikan ini dari internasional, kemudian balik ke nasional dan kemudian relaksasi. Betul-betul itu. Nah, untuk tema penelitian kita sudah sepakati menggunakan roadmap yang lama yang sudah dirumuskan. Jadi untuk kesetim, untuk integrasi, saya kira masih belum bisa kami sampaikan kalau harus ke sana. Nah, ini mohon petunjuk dari Pak Rektor dan Pak Ashur. Kira-kira mau dibawa kemana ini? Terima kasih itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Budi. Waalaikumsalam. Monggo Pak Fawaid, sepatah dua patah untuk mewakili. Ini direkod, nanti rekodnya akan di-share di grup. Dari Oh, Qatar, nggak ada tanggapan? Oke, monggo Pak Masud, nih kelihatannya Pak Zainal nih tanya PIC internasional kitanya. Terus Pak Rudi sama Pak Ahmad Mulyadi, Bu Mama kayaknya sama. Semangat relaksasi. Monggo Pak Masud, dipersilakan Pak Ketua. Oke, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaannya Pak Zainal, tadi sebenarnya sudah eksplisit ya pada arahan rektor tadi. Memang baru malam ini resmi keluar bahwa penelitian internasional bisa dilakukan, penelitian dan PKM, jika ada izin dari Kemenak. Dan tadi rektor secara eksplisit menyatakan dia melakukan upaya-upaya in between ya, eksternal, saya nggak paham itu. Tapi intinya izin penelitian internasional itu berarti satu payung. Artinya begitu rektor tadi sebenarnya secara implisit Dirjen itu mendukung kan begitu. Artinya IKU internasional kita di 2025 itu tidak dicabut, bahkan dikuatkan. Itu yang pertama. Jadi izinnya cukup satu. Begitu UIN Madura melalui rektor sendiri yang mengurus itu, izin untuk melakukan itu turun, ya itu yang kita akan jadikan dasar. Itu yang pertama. Nah, lalu pertanyaannya adalah ketika ke masing-masing tujuan itu siapa penanggung jawabnya, kan gitu Pak Jainal ya. Umpamanya sampean saya dengar mau ke Jepang, ya kan? Pak Mulyadi mau ke Penguin sana di Kutub Selatan gitu kan. Ya otomatis satu ya, kalau mau bicara normatif ya, pasti itu sebenarnya kalau saya membandingkan dengan UNER yang saya tahu karena kebetulan anak saya itu di IO di UNER, itu memang semuanya melalui IO prosesnya ya. Tetapi kan ini Pak Zainal, kita ini kan bangsa yang luar biasa memiliki kearifan. Kalau ada jalur yang personal ataupun secara spesifik institusional, Febri punya koneksi dengan Kyoto University, why not? Saya sarankan kalau yang ke Jepang itu saya ingat kita punya key person yang sangat penting yaitu siapa Fawaid Milner ya, yang 2 kali kita undang itu di Ikonis. Itu saya pikir bisa dihubungi. Jadi untuk Pak Zainal clear ya. Jadi tadi Pak Rektor sudah menyebutkan dalam waktu yang kalau tidak salah dalam waktu dekat beliau akan ke Jakarta
tok ngotoi dirjen agar segera turun. Sementara untuk masing-masing tujuannya, istilahnya yang dituju, siapa yang harus mengurus itu untuk apa mitra ya, perguruan tinggi mitra atau lembaga mitra yang ada di luar negeri itu kan beda-beda itu. Itu silakan pakai jalur normatif IO, artinya Pak Yainal mau ke Jepang, umpamanya ke Kyoto University, disambungkan melalui IO, tetapi tidak ada, bukan tidak ada salahnya, malah saya menyarankan kalau memang sudah ada personal connection-nya, silahkan itu dilakukan. Nah, yang kedua terkait fasa ya, kalau terkait itu sebenarnya tusi dan seterusnya itu kan urusan rumah tangga fasa ya. Saya paham itu. Kemudian bahwa Bude tadi mengatakan sudah punya roadmap. Oke, silahkan topik itu di apa istilahnya roadmap itu dijalankan, diwujudkan dalam bentuk topik penelitian. Yang saya minta itu nanti pada analisis dan perspektif integrasi itu diinsersi gitu loh Bude. Karena mau tidak mau ketika apa namanya nanti bisa Pak Mul memberikan konfirmasi, kita ini sedang berjuang bahwa filosofi keilmuan yang disusun bersama kemarin itu masuk dalam statuta yang akan bahasa saya, kalau bahasa Pak Rektor menjadi spirit, kalau saya bahasa saya ini mungkin lebih tepat, merasuki keseluruhan Tridharma itu, merasuki istilahnya. Jadi topiknya silakan Bude, roadmapnya tetap gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana dalam apa perspektif yang digunakan itu yang itu akan sangat mempengaruhi pada outcome-nya yaitu artikelnya itu ada semangat Tanian Lanjeng sebagai sebuah model pendidikan UIN Madura yang di dalamnya salah satunya adalah semangat integrasi itu. Jadi betul kata Pak Didi, ini bukan kewajiban, tadi kan sudah saya awali. Saya berharap ini orang ngalamar tolak ya harap apa menerang usaha. Cuma saya kemudian maling kok tak benar tagih musuh Eri deh ya maksudnya. Lima Pak Madurologi nah deh ya. Lima, itu bukan sekarang sudah mau kita perjuangkan masuk statuta loh Nah, itu maksud saya. Saya pikir itu jawaban dari saya dan saya pikir apa yang saya pahami dari siapa tadi Pak Rektor itu insya Allah tidak keliru itu. Jadi untuk izinnya satu perizinan bolehnya ke meneliti itu. Tetapi yang lebih menarik kalau saya masih menggunakan nalar nakal saya untuk tidak mengatakan keliaran berpikir saya. Tadi Rektor sebenarnya menyinggung bahwa beda antara perjadin dengan penelitian. Beda itu. Tadi saya pikir saya sudah sampaikan itu di banyak kesempatan begitu ya. Bahwa tahu dan tempe itu memang sama-sama kedelai tapi ya tetap beda gitu. Artinya perjadin itu bayangan saya ya memang kunjungan. Gitu. Kunjungan, kenalan, ta'aruf, atau sosialisasi dari apa. Tapi kalau riset ya riset gitu ya. Meskipun di dalam riset itu pasti melibatkan apa yang dinamakan transportasi di lokasi begitu. Pasti itu. Kalau tidak seperti itu lara apa itu surat edaran yang dari Dirjen itu ya menutup seluruh penelitian itu mau internasional mau nasional ya sebenarnya nggak dibolehkan gitu. Dan Budi Musawamah apa namanya secara eksplisit tidak ada larangan sebenarnya. Karena di depan saya Pak Eri ini orang hukum, nggak ada itu yang menyatakan melarang itu nggak ada. Jadi dalam bahasanya Pak Mul dan Bu Musawamah sendiri saya ambil
menghimbau. Jadi kalau dilakukan bukan makruh, mubah itu Pak Zainal Abidin. Kemudian terkait dengan waktu lagi-lagi memang harus diakui mepet, tetapi siklus 3 bulan itu saya pikir cukup. Sekarang pengurusan perizinan, pe, pe, apa, penajaman proposal, kemudian masukan dari reviewer, ini 1 bulan. Pelaksanaan penelitian di Oktober, ya kan? Penggalian data, seterusnya segala macam sesuai dengan klaster. Saya pikir itu sangat cukup. Jadi melaksanakannya dengan relaksasi, tapi substansinya ya tetap serius begitu kan. Kemudian November laporan dan seterusnya saya pikir cukup lah itu. Jadi 90 hari kerja, saya pikir itu cukup Bude. Jadi soal integrasi itu tadi memang himbauan. Saya berharap ada ada perspektif itu begitu di outcome-nya paling tidak begitu. Saya pikir itu Pak Erik ya. Oke, terima kasih. Bismillah kita coba. Kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Untuk Sipol karena ini aplikasi milik UIN Madura maka bisa dibuat fleksibel mungkin ya. Waktunya beda kalau kita pakai pakai di Tabdimas, tapi untuk dinamika Sipol ini nanti akan dibahas di tim teknis, artinya kan tidak perlu melibatkan Bapak Ibu Dekan dan para wakil dekan itu. Mungkin ada Nambah Prof, tanggapan dulu, mungkin nambah dari Prof, Pak. nambah dikit Monggo, Prof. monggo Pak Kamal. Oke, tadi sempat ditanyakan oleh Pak Didi. Jadi tadi yang saya sampaikan itu cerita tahun kemarin, Pak. Jadi untuk yang tahun sekarang, itu TPD sudah menyatakan kita sudah settle. Jadi sipol itu sudah bisa dipakai hanya untuk mengantisipasi itu istilahnya buka tutup. Jadi istilah buka tutup itu ketika sipol itu tidak dipakai untuk yang umum di internal, maka itu akan kita buatkan lokalisasi. Jadi tetap aktif tapi di dalam. Gitu. Jadi aplikasi istilahnya sudah kalau informasi dari TIPD ini untuk security-nya sudah ada 7. Jadi sudah ada 7 satpam katanya yang sudah menjaga. Jadi ya mudah-mudahan kita aman lah ke depan. Jadi kalau secara aplikasi kita settle bro. Karena kita kemarin sudah diakui oleh Ditabdimas, makanya kita dikasih IP web service-nya. Sehingga aplikasi ini sudah teruji. Itu mungkin. Terima kasih, Prof. Oke, dari sisi aplikasi sudah settle, Pak. Jadi kami Litab Dimas ini sudah nuntaskan seleksi untuk yang 2024 itu tuntas. Sampai direview oleh reviewer luar. Jadi ini sudah dipakai oleh reviewer eksternal Litab Dimas. Dan dinyatakan aman gitu ya, aman. Cuman masalah kemarin kan cuman file Word-nya aja yang hilang dan apa sekarang sudah diantisipasi yang di-upload itu bukan file Word tapi link, link apa namanya? Link Dan dokumen. dokumen. Bisa Bapak Ibu cek untuk waktu ini monggo silakan. Mungkin ada masukan-masukan sehingga nanti bisa jadi masukan. Jadi yang kalau kemarin itu hanya masalah untuk PDF hilang. Kalau yang lain tuh utuh semuanya ada gitu ya. Monggo mungkin nih dari Pak Gafur katanya sudah buka kamera. Mungkin mau nambah Pak Gafur, monggo Pak Gafur. Oke, Pak Eri, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dari tadi menyimak. Em, Memang yang menjadi diskusi yang cukup berat di Qatar ketika tadi baca surat edaran rektor terkait dengan mekanisme penelitian internasional yang apa namanya yang harus melalui perizinan di PDLN. Sepemahaman kami di fakultas bahwa perizinan untuk PDLN itu kan bagi mereka yang menggunakan Perjadin, itu jelas itu. Sehingga kemudian kami memang sejak tahun kemarin ada beberapa kawan-kawan yang izin di PDLN. Juga sebagian juga ada yang tidak izin. Nah, mungkin perlu dijelaskan apa namanya secara regulasi. Kalau tadi yang disampaikan Pak Rektor wajib dari PDLN, mungkin kami diberikan ini aja dah. Diberikan regulasi yang utuh terkait dengan
sejauh mana sih kami harus melalui pintu PDLN? Apakah harus memang memang berbasis pada pada Perjadin kah dan atau mungkin tanpa Perjadin karena ini menggunakan dana penelitian itu bisa dilakukan. Nah, kalau kemudian harus menggunakan PDLN, sepertinya teman-teman di Fatar ini akan merubah ini, akan merubah komposisi penelitian tidak lagi ke luar negeri, tetapi em, lebih ke ini, lebih ke penelitian nasional. Karena kan em, yang kami ketahui ada teman-teman di Tebin itu yang akan berangkat di bulan Oktober nanti, sudah sebulan yang lalu ngurus di PDLN sampai hari ini juga belum belum keluar gitu. Dan ini yang menjadi menjadi pikiran kami, khawatirnya nanti ketika kami kami coba setting untuk penelitian internasional, kayaknya ada kurang lebih ada empat judul rencananya itu, dan dan kalau kemudian terkendala dengan PDLN, sedangkan waktu yang akan dilakukan sudah semakin mepet, ini yang membuat kami gamang gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan kami harus berpikir ulang. Nah, kembali ke pokok permasalahannya, mungkin kami diberikan apa namanya gambaran regulasi yang benar itu seperti apa gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kami menyambut baik terkait dengan ini dengan integrasi data terkait dengan apa namanya mekanisme bisnis proses dari mulai pendaftaran dan sampai pelaporan. Em, Mungkin yang bisa kami titipkan adalah terkait dengan klaster, karena saya sepakat dengan Bu Mamah tadi, kalau kalau harus menggunakan apa namanya klaster yang sesuai dengan konteks keuinan sekarang ini, kayaknya masih masih em, em, sedikit berbeda dengan roadmap yang sudah ada di masing-masing fakultas gitu. Nah, mungkin jikalau jikalau ini bisa diafirmasi, untuk yang sekarang mungkin masih bisa menggunakan roadmap yang tahun kemarin. Sedangkan untuk yang edisi yang akan datang mungkin sudah bisa menggunakan apa namanya ide-ide pokok tentang kemeteorologi dan lain sebagainya. Saya pikir itu lebih 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 cepat terkerjakan. Mengingat ini kan waktunya udah mepet banget kan. Taruhlah menurut Pak Masur 90 hari kerja, wah selesai itu. Tapi saya nggak yakin itu selesai gitu kan. Kalau Pak Masur saya yakin selesai karena selesainya di pikiran beliau gitu, di atas kertas saya nggak yakin gitu. Saya nggak yakin itu. Itu Nabi kan begitu gitu. Oke, Jangan Nabi begitu. begitu. Kita sudah bisa. Tapi kita di lapangan nggak bisa begitu. Nah, mungkin ini sementara Pak Eri, dan kalau Ya. kemudian apa namanya data semua sudah terintegrasi, kami menyambut baik karena pengalaman kami ketika kita membutuhkan laporan-laporan akademik dan lain sebagainya sangat susah sekali ketika harus minta satu persatu ke dosen maupun ke prodi. Saya pikir sementara itu saya kembali lagi ke Pak Eri. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Monggo ada tambahan lagi, Bapak Ibu, sebelum ditanggapi dan ditutup karena sudah lebih 5 menit. Monggo Bapak Ibu. Ya, saya hanya satu Pak Eri, pengen nambah aja. Pak Kholeki, monggo, monggo Ya, Pak terima Wahid juga. kasih. Oke. Saya senang sekali dan banyak teman-teman senang karena relaksasi ini seolah ada harapan ya bahwa apa yang diinginkan oleh teman-teman itu lalu akan menambah stimulasi atau motivasi kepada teman-teman untuk kalau di tarbiyah itu sudah unggul, lalu bagaimana setelah unggul? Itu. Jadi kalau hanya unggul, alhamdulillah selesai di tarbiyah itu. Dan sudah tahu caranya. Tentang metodologi harus seperti apa, saya kemarin ikut di PKPI, apa namanya diskusi tentang PKM ke luar negeri, itu menarik karena diskusinya lebih lebih dinamis ya, dan mereka tahu bagaimana caranya dalam tanda kutip mensiasati tetapi juga cerdas mendapatkan data. Meskipun itu dilakukan di luar negeri. Ketika kami ke Malaysia, data kami alhamdulillah ditanggapi dengan sangat baik dan itu mendapatkan apa ya semacam apresiasi dari beberapa asesor ya. Dan itu masuk ya di dalam kenapa kok kita unggul. Yang kedua, saya setuju bahwa ini hari yang sangat mepet dan teman-teman berharap
proses bisnis yang dilakukan itu tidak semakin jelimet ya, karena ini rupanya saya nggak tahu apa betul apa tidak. Teman-teman sudah mendengar ini Prodi, dan beberapa sudah nanya itu kayak PKM kalau di fakultas itu ke saya, Japri dan seterusnya. Saya bilang kita tunggu saja regulasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, saya sebenarnya ingin kepastian ini, apa betul memang kita akan mengadakan riset maupun PKM, termasuk yang internasional. Kalau misalnya tidak, ya sudah katakan tidak itu. Jangan dikasih harapan lagi, kami sudah musyawarah, tapi tiba-tiba ada revisi. Nah ini juga menjadi repot kepada fakultas dan prodi itu kan. Ada harapan, tapi kalau tiba-tiba relaksasinya balik meneh. Gitu. Semakin ruwet kan, seolah-olah kita tidak percaya kepada dosen-dosen kita. Tapi saya kira kita semua pemimpin adalah yang percaya kepada kapasitas dan kapabilitas teman-teman di tingkat fakultas dan tingkat prodi. Saya kira itu catatan saya. Mohon maaf kalau agak sedikit ngegas gitu ya, karena Oke, sudah agak malam. Terima kasih Pak Prof. Heri, terima kasih oke. Pak Rektor, Terima Ketua kasih. LP2M. Mungkin sekaligus closing statement ya dari Ketua LP2M. Sayang memang tidak ada wakil rektor di sini ya, karena memang waktunya nih waktu waktu molot ya mungkin ya, lagi manggung atau lagi tugas. Monggo Pak Masur, sekaligus Makasih, closing statement Pak. Monggo Pak Ketua. terima kasih. Tadi memang ada hal yang luput, sekaligus saya ingin menanggapi yang Pak Wofur ya, soal PDLN itu. Eh, Sebenarnya tadi secara implisit rektor itu ingin mengatakan bahwa penelitian adalah penelitian, beda dengan perjadin. Yang diperlukan hanya satu sekarang ini sebenarnya, yaitu pernyataan dari Dirjen Diktis bahwa PT KIN secara umum ataupun khususnya UIN Madura itu diberikan izin untuk melakukan penelitian internasional. Itu saja. Nah, saya dengan Pak Rektor dan Warek Satu itu sebenarnya mengikuti madhab yang ini, bahwa PDLN perjalanan dinas Perjadin itu bukan penelitian, penelitian bukan Perjadin, dia menggunakan akun yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Bude, yang tadi saya katakan saya luput, sebenarnya Pak Rektor dari dana relaksasi yang ada itu mengharapkan ya, katakanlah mendorong fakultas menyediakan satu atau dua slot. Alhamdulillah tadi Pak Gofur sudah ngomong bahwa ada 4 slot untuk internasional itu, satu dua slot yang memang untuk internasionalisasi gitu loh. Dasarnya adalah bahwa IKU internasionalisasi itu tidak dihilangkan, bahkan diperkuat oleh Dirjen. Jadi saya pikir itu eh, pernyataan saya berarti sebenarnya yang saya tunggu sekarang bukan PDLN, tetapi pernyataan resmi dari Dirjen bahwa PT KIN dibolehkan melakukan penelitian internasional, itu saja. Nah, yang terakhir, ini biar tidak terjadi perdebatan seolah-olah saya ideal dan idealis, itu tidak. Saya berharap roadmap silahkan, tema yang sudah ada lanjutkan. Nah, harapan saya di outcome-nya itu, Bude, Pak Didi ataupun teman-teman yang lain, itu menginsersi lah di outcome-nya itu berarti kan artikel gitu loh. Ada apa namanya perspektif integrasi itu masuk di outcome-nya gitu loh, bukan di judul penelitiannya apa, karena memang sudah kadung dibuat roadmap yang tahun kemarin. Saya pikir itu, mohon maaf, saya sendiri sekarang menunggu begitu kan, yang apa bahwa kita dibolehkan itu saja, tapi itu nggak ada hubungannya dengan PDLN,
Nggak ada, dua hal yang berbeda. Kalau PDLN itu kan setnek, kan gitu kan? Dua hal yang berbeda. Kalau penelitian itu ya otonom ada di apa namanya satker masing-masing begitu kan, dalam atau di apa kementerian masing-masing, Kemenak melalui Dirjen Diktis. Kalau seandainya mengatakan silahkan melakukan penelitian luar negeri, ya wis, Bismillah. Yang penting tadi justru adanya eh, tujuan yang jelas, alamat yang dituju itu. Saya tadi itu sebenarnya sudah 2 hari saya diskusi dengan rektor. Kalau penelitian itu mestinya yang lebih banyak komunikasinya itu adalah dengan Dubes sebagai rumah kita di luar negeri, bukan dengan setnek. Ngapain itu setnek ikut-ikutan kita gitu loh. Jadi ini bukan nakal Bude, tapi ini kan saya ya pakai pakai sedikit berpikir yang agak agak nakal gitu. Tapi insya Allah tetap dalam koridor yang benar bahwa penelitian adalah penelitian, bukan perjadian. Sekian, mohon maaf, terima kasih, terima Oke. kasih para dek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami juga mohon untuk Bapak Ibu untuk menyetorkan klaster dan jadwal ya, Jadwal. jadwal saya kira jadwal disepakati aja tanggal 5 kita sudah buka. Nanti kita akan berakhir di tanggal 13 dan mohon untuk klaster sudah masuk tanggal 4 sudah masuk ya. Sehingga nanti bisa disetting dan tanggal 5 kawan-kawan bisa melakukan riset walaupun nanti bisa diatur ya soal eh, kapan waktu untuk ditutup. Tapi karena ini menyangkut tentang resume waktu berarti di bulan bulan September kita benarnya sudah harus apa proses. Bahkan nanti kalaupun ini sudah rangkum semua kan bisa digeser jadwalnya Pak Kamar kan ya. Jadi bulan Ya. September, Oktober, November sehingga itu 3 bulan full kita bisa melakukan riset. Kami tunggu Bapak Ibu ya. Jadi klaster dan kalau Jadwal. jadwal sudah ya, pastikan tanggal 5 sampai tanggal 13 itu kita apa membuka. Kalau kalau memang mau diperpanjang monggo nanti. Tapi tanggal 5 kita start itu ya. Monggo mungkin ini Bapak Ibu saya kira cukup. Untuk selanjutnya doa minta ke Pak Holid ya Pak Holid ya biar 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 barokah. Untuk yang internasional saya kira penjelasan dari Pak Ketua cukup bisa didiskusikan di forum antar pimpinan besok. Pak Holid, Nggak atau bisa Pak share Atik, pengalaman ya. di mana Pak? Eko mungkin Pak Eko mau nambah Pak Eko. Iya, Ini Pak Eko dulu mungkin sebentar nih, sedikit. biar sekalian Mungkin paripurna. Monggo Pak Eko. enggak apa namanya, enggak panjang. Jadi begini, memang betul ya sebenarnya tidak ada hubungan antara penelitian dengan terjadi luar negeri. Mohon maaf sebelumnya, saya 4 atau 5 kali ke luar negeri, 3 di Asia, 3 di Eropa, itu 2 atau 3 di antaranya tidak pakai izin Perjadin ke Seknek. Jadi kalau meneliti, misalnya terakhir saya ke mana ya, Jepang atau Malaysia, ya, Jepang, itu saya tidak pakai izin-izin, karena nanti di laporan itu yang dibutuhkan hanya apa yang sudah dilakukan, apa yang dibeli, apa yang sudah dipesan, dan apa yang sudah dihabiskan di sana, cuma itu yang dilaporkan. Karena basisnya itu outcome, bukan output. Output iya untuk tagihan. Kalau perjalanan dia di luar negeri itu memang butuh waktu yang panjang ya, sampai 1 2 minggu gitu, 1 sampai 2 minggu. Itu biasanya dilakukan kalau rombongan. Nah,
Kalau itu dilakukan hanya satu, dua, tiga orang, menurut saya, kalau ini penelitian, maka sebaiknya tidak perlu ngurus itu. Jadi langsung aja ke mana gitu, ke luar negeri. Langsung aja ke tujuan, sudah pesan tiket, terus ada undangan, karena nanti kan diminta di bandara masuk itu diminta surat undangannya. Kemudian sudah tidak mikir lagi uang harian berapa puluh persen dari tarif uang harian misalnya, itu sudah nggak perlu mikir itu. Jadi sebenarnya keperluan Perjadin itu hanya terkait dengan melaksanakan tugas yang melekat pada jabatannya. Terus kayak tugas belajar, pengobatan, data sharing, magang, konferensi. Nah, itu penting pakai. Tapi kalau penelitian tidak perlu. Jadi langsung aja berangkat terus pokoknya apa Tumben yang kok menjadi itu. setuju WA aku. Jadi itu menurut saya bagi yang sudah punya rencana penelitian luar negeri itu harus didukung 100%. Sebaiknya langsung budal kalau perlu besok minggu depan. Jadi nggak usah, yang penting ada tiket di tangan, kemudian ada surat undangan, sudah selesai gitu. Nah, tinggal misalnya ke Jepang itu nggak usah ke Jakarta. Saya ngurus di Surabaya, ngurus sendiri, nggak lama, 6 hari, 5 hari jadi. Tapi kalau paspor itu cukup lewat online, nggak perlu datang. Ya datang tapi hanya untuk di ini karena perlakuannya beda. Kalau paspor, kalau bukan paspor dia langsung misalnya kalau ke Jepang, jadi dia butuh proses yang agak lama, tapi itu biasanya hanya seminggu. Langsung jadi ditempel selesai. Jadi simpel saja sebenarnya. Apalagi hanya ke Malaysia, wah. Padahal lebih ketat di Jepang. Jadi menurut saya bagi bagi yang mau penelitian di luar negeri ya langsung saja. Karena sebenarnya syarat perjadian itu kan hanya ada 4, yaitu surat persetujuan dari Kemensetnek, terus memperoleh paspor dinas dari Kemenlu, terus apa lagi itu, memperoleh exit permit dari Kemenlu, kemudian kalau PDLN memerlukan visa atau exit permit, dia perlu rekomendasi visa dari Kemenlu. Itu kalau syarat perjadian. Ini bukan, ini penelitian. Jadi langsung eksekusi kalau memang dananya ada. Persoalannya cuma satu, kita pakai dana talangan dari mana? Gitu. Kan belum cair. Kita pakai dana dari mana? Cuma itu saja. Yang lain-lain itu masih panjang. Terima kasih. Maaf, Oke, menyelah. terima kasih atas pencerahannya. Saya kira cukup ya nanti dialognya bisa di luar forum ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Ada tidak perlu saya simpulkan, tinggal Sipol siap untuk menampung dan memproses lebih lanjut eh, usulan proposal, baik itu penelitian, PKM ataupun publikasi, sehingga kita akan punya database yang kuat dan ini nanti akan di apa sempurnakan pada tahun-tahun mendatang. Saya kira cukup. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fawaid, Pak Fawaid. Tanian Lanjeng itu ternyata yang benar adalah minal masyriq ilal maghrib.